Rusia merilis rekaman pesawat serang darat Su-25 menghancurkan posisi lapangan dan lapis baja berbenteng Ukraina yang disamarkan. Kru Rusia melancarkan serangan udara rudal sebelum bermanuver untuk melepaskan umpan suar dan kembali ke pangkalan. Su-25 adalah pesawat serang darat yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini adalah jet satu kursi lapis baja berat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan misi serangan darat. Pesawat itu terutama dimaksudkan untuk memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dengan menyerang kendaraan lapis baja musuh, pasukan, dan posisi yang dibentengi. Dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, misil, bom, dan roket, Su-25 dapat menyerang berbagai sasaran di darat. Ini biasanya membawa campuran rudal udara ke permukaan, roket terarah, dan bom, memungkinkannya untuk memberikan serangan presisi atau serangan saturasi area sesuai kebutuhan. Su-25 punya pengalaman tempur yang luas dalam konflik di seluruh dunia, termasuk Perang Soviet di Afghanistan, Perang Iran-Irak, dan konflik yang lebih baru di Eropa Timur dan Timur Tengah. Keefektifannya dalam dukungan udara jarak dekat dan peran serangan darat, dikombinasikan dengan desainnya yang kuat, menjadikannya aset yang andal bagi negara-negara yang mengoperasikan pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 7 Mei mengatakan pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di wilayah Chasiv Yar dan Bogdanovka di Republik Donetsk. Di wilayah Donetsk, setidaknya 185 militer Ukraina dan tentara bayaran asing tewas sepanjang hari. Angkatan Darat Rusia melenyapkan hingga 60 tentara militer Angkatan Darat Ukraina di arah Krasny Liman di wilayah Donetsk. Penerbangan Rusia, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri Ukraina. Prajurit dan perangkat keras militer Ukraina di 119 area digempur dalam 24 jam. Pada malam hari, 22 drone serang Ukraina terdeteksi di Laut Hitam oleh sistem pertahanan udara. Semua UAV Ukraina ditembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat dan perangkat peperangan elektronik. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Tavolzhanka, wilayah Kharkov. Secara total, 418 jet tempur dan 230 helikopter, 4.027 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.014 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.096 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.754 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.037 buah militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan delegasi negara bagian Utah Amerika yang dipimpin Presiden Senat Negara bagian Stuart Adams, yang juga termasuk perwakilan organisasi bisnis dan amal. Kunjungan semacam itu merupakan sinyal dukungan bagi negara kita tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 437 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.